Gimana itu ya Bang ya? Pas tau apa? Pas tahu kebenarannya seperti itu, bukan kecelakaan gitu. Wah, remuk sih, maksudnya heartbreak banget. Nggak Cerita kebayang ke sih. Bang gitu. Kaget, yang pasti mereka shock, kayak nggak percaya ini terjadi gitu. Itu sih yang gue tangkap tuh, mereka kayak nggak percaya sampai lama tuh mereka kayak ini beneran terjadi apa nggak sih gitu, kayak mereka kehilangan anaknya dengan cara seperti itu gitu. Oke, tapi pihak keluarga menyetujui ya untuk dibuat film ini Bang ya? Ya, awalnya produser dulu yang ketemu dengan keluarga beberapa kali lah. Produser bilang sih 5 kali ketemu. Pertama mereka kakaknya nggak mau, baru akhirnya kakaknya ngajak keluarganya, ketemu keluarganya, didiskusikan, baru ketiga diskusi bareng-bareng, akhirnya diberikan pengertian apa segala macam, diberikan nggak tahu ya penjelasan apa film itu kayak seperti apa segala macam, baru akhirnya disetujui mereka mau dibuatkan film. Waktu lagi saya masuk, saya datang itu udah dalam posisi semua sepakat untuk dibuatkan film gitu. Jadi semua sangat membantu, semua sangat pengen film ini jadi, dan itu tadi kan untuk memberi perhatian khusus nih untuk film ini gitu kan. Dan itu tadi keluarga pengen kalau dari ibunya ya, maksudnya gini, yang akan muncul setelah film ini ada itu lebih banyak kebaikan atau keburukannya gitu kan, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Nah itu yang juga saya lakukan, yang saya percaya, kenapa saya mau ambil film ini juga gitu kan. Saya percaya lebih banyak kebaikannya gitu. Ibunya pemikirannya adalah dengan dibuatnya film ini akan semakin banyak orang yang mendoakan Vina. Oke. Doa untuk almarhumah Vina tuh nggak akan berhenti gitu. Pada saat nonton pasti doakan, kalau orang mengingat pasti didoakan. Jadi itu yang akan menjadi amalan yang nggak terputus gitu kan. Berarti itu juga alasan Bang Anggi Umbara ya, karena di sosmed itu pro kontra banget nih. Oh iya. Ya, apalagi kritik-kritik tajam pedas netizen terkait kenapa sih kok bikin film kayak begini gitu loh. Itu alasan Bang Anggi Umbara membuat film ini. Iya, pertama waktu lagi saya dengar alasannya adalah wah ini kasus sangat unik dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil, dan yang kedua film ini penting untuk diangkat gitu kan, dari semua sisinya, dari sisi pelajaran untuk masyarakat, dari pelajaran untuk yang berwenang, kepolisian dan pemerintah gitu kan, terus dan juga untuk kita sendiri kan, untuk almarhumah Vinanya sendiri, ya itu tadi doanya nggak akan terputus gitu, dia nggak akan berhenti untuk dia, itu Al-Fatihah untuk dia, untuk supaya bisa tenang di sana gitu kan. Dan semua kebaikan ada gitu, kompensasi dari sisi finansial, dari sisi bisnis pun sangat baik gitu kan, sangat bagus untuk keluarganya, untuk perfilman Indonesia, untuk PH. Kita nggak pungkiri bahwa film itu yang tayang di bioskop adalah sebuah platform atau presentasi audiovisual yang sifatnya komersil. Tapi di dalam komersil itu juga mempunyai semua sisi. Ada message yang disampaikan, ada hiburannya, ada emotional attachment-nya gitu. Misalnya film itu nggak satu dimensi gitu. Nggak cuma pure cuan doang gitu, enggak gitu kan. Film itu bisa merubah perspektif orang, bisa menjadi alat propaganda, ya kan? Banyak sisinya gitu kan. Jadi kita nggak boleh kerdil menilai film itu cuma untuk cuan doang, enggak gitu. Film itu memberikan inspirasi, berapa banyak film bisa memberikan inspirasi, memberikan pelajaran gitu. Jadi itu sebuah kebaikan dari platform itu sendiri. Sempat susah buat tayang nggak sih Enggak. film ini? Enggak ya? Justru ya orang yang waras sih, yang eling sih pasti setelah melihat manfaat dan kebaikannya ya pasti setuju gitu kan. Dari semuanya, dari RSF, dari bahkan dari bioskop, jangan bioskop juga pasti merasa film ini penting untuk di. Tapi sih sempat dengar katanya pas proses syuting ada yang ganggu katanya. Oh iya, ada itu. Bahkan dari metafisika dan dari real situation ada yang ganggu gitu kan. Dari real situationnya itu orang yang mengaku polisi memberhentikan proses syuting di hari kelima. Dia minta izin, mana izin gitu, segala macam, mengintimidasi. Padahal Kita nggak pakai seragam tuh. Nggak pakai seragam. Dia nggak menolak untuk ditanya siapa nama mereka, identitas mereka, tapi mengakunya polisi. Sewenang-wenang lah gitu kan. Terus diminta skenario-nya mana, semuanya diminta gitu kan. Tapi ini bilang ini bukan polisi nih, ini kayak
debt collector mau nagih motor gitu kan. Oh gitu. Maksudnya sangat mengintimidasi dan ya itu minta skenario lah, minta apa segala macam. Padahal nggak ada keharusan kita ngasih ke skenario gitu kan. Skenario itu sebuah apa ya rahasia perusahaan yang nggak boleh dibocorkan kepada siapapun. Belum jadi film. Bahkan ke satu pemain ke pemain yang lainnya pun kadang dari produser atau saudara merahasiakan itu gitu kan. Oh gitu ya. Pemain ini nggak boleh tahu nih endingnya ini kayak gitu. Jadi biar emosional itu tetap ke-build kan. Maksudnya mereka tahu karakter arc-nya masing-masing gitu kan. Se-confidential itu. Nah, ini nggak sembarangan orang tentu dari luar produksi atau minta skenario itu nggak boleh, nggak bisa terjadi gitu kan. Apalagi di negara yang negara hukum lah seperti ini kan. Kita bukan negara komunis kan yang harus semuanya. Kalau di negara komunis begini ya, kita mau bikin film, skenario kita apply dulu ke pemerintah, dapat izin baru bisa bikin gitu kan. Kalau ini kan nggak kayak gitu. Akhirnya gimana tuh Bang? Kita mau TKP udah kita misalnya kita konfirmasi ke Polda lah, pokoknya ada ke yang lebih tinggi lah. Dia kan bilangnya dari Kapolres. Habis itu kita tanya kan, ada dari rekan kita juga kan. Soalnya kita udah punya izin semuanya, aman gitu kan. Kita tanya mereka, nggak lama kemudian dia mau ngomong apa mau minta data-datanya dicari, orangnya udah nggak ada. Oke. Nah, gue liat juga di sosmed gitu ya Bang Anggi ya. Itu netizen yang ngata-ngatain tuh parah banget sampai ke personal gue lihat. Ada katanya Bang Anggi Umbara nggak bakat jadi sutradara. Kok film kayak gini kok dikomersilin sih gitu. Ya. Tanggapan Anggi Umbara gimana tuh? Yang mana nih? Yang nggak bakat jadi saudara apa gimana? Iya, yang nggak bakat terus dikomersilin. Kalau bakat sih nggak tahu sih. Kalau menurut orang-orang sih berbakat, tapi kalau menurut saya sih mungkin bakat ayah saya atau kakak saya mungkin lebih berbakat dari saya. Mungkin banyak orang yang lebih berbakat. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya saya sih cuma berusaha menjalankan apa yang bisa saya jalankan aja sebagai sebagai manusia lah, memberikan nafkah untuk keluarga dan mengejar cita-cita lah. Son Goku banget itu. Terus kalau mengenai komersialitas itu tadi kan, maksudnya zaman sekarang at some point semua komersial gitu kan. Mau film dokumenter sendiri pun di Netflix ya kita harus bayar subscribe juga kan, bayar bulanannya juga, bayar semuanya. Mau berita aja kita mau beli koran atau apapun ya itu mesti bayar gitu kan. Jadi jangan munafik lah gitu kan, semuanya komersil gitu kan. Dan itu dan emang itu diperlukan, so what gitu, itu yang bukan so what, tapi jangan buta, jangan menutup mata bahwa itu yang membuat rodanya berputar gitu kan, roda industri, roda semua orang bisa terus beraktivitas, bekerja ya karena ada uang yang dihasilkan, ada industri, ada sisi finansial yang berjalan untuk menghidupi itu semua. Itu kan gitu, mobil nggak akan jalan kalau nggak ada bahan bakarnya kan, maupun listrik maupun hidrogen atau apapun kan harus ada bahan bakarnya. Ada yang nanya juga Bang, kenapa harus masuk genre horor? Itu sendiri, kalau saya tuh pertama menerima film ini, genrenya saya nggak peduli genre sih, makanya ini cerita yang unik yang harus disampaikan gitu. Mau ini horor, mau ini drama, asal ceritanya utuh, yang benar seperti apa adanya ya udah gitu kan. Sayangnya di LSF butuh klasifikasi, butuh kategori gitu kan. Agak lain aja mungkin dibikinnya komedi horor kan. Komedi horor. Karena ada unsur supranaturalnya gitu kan. Akhirnya udah dimasukin horor drama horor gitu kan. Sebenarnya sih kalau saya melihatnya lebih ke drama, tapi unsur supranaturalnya kuat dan horornya itu at the end of the movie bukan di supranaturalnya, bukan di penampakannya, tapi lebih ke kekejian sifat orang-orang tersebut yang lebih menakutkan gitu kan daripada penampakannya almarhumah gitu kan. Iya. Orang-orang ini lebih horor, lebih menakutkan gitu. Saat mereka menjadi monster, menjadi iblis yang menyiksa orang, ya gitulah, melakukan apa yang orang lakukan tanpa sanksi. 3 orang masih lolos loh itu. Nah, ini kita nyambung ke horornya tadi karena bahas horornya gitu ya. Di film itu kan ada kayak beberapa adegan itu
penampakan Vina gitu tanda kutip ya. Itu dramatisasi atau memang realnya ada seperti itu? Dramatisasi. Pas lagi yang dia ketemu Egy apa segala macam itu dramatisasi. Karena membutuhkan ending yang ada unsur klimaks lah, ada unsur satisfaction untuk para penonton supaya penonton nggak pulang dalam keadaan hollow gitu kan. Ya, itu dramatisasi. Gue dengar juga bang, katanya pas proses syutingnya itu banyak terjadi kesurupan. Itu bener apa promo doang? Nggak banyak sih, cuma pernah beberapa kali terjadi kesurupan. Terus kerasukan. Bahkan sampai pasti film tayang juga banyak yang kejadian. Pas film tayang banyak kesurupan juga di bioskop gitu kan. Tapi kalau kejadian pada saat syutingnya sebenarnya bisa dibilang benturan energi itu antara nggak tahu ya, kita kan dari Jakarta gitu kan biasa dengan energi segini, terus pas kesana itu benar-benar pas hari pertama yang kita ngikutin kan dari awal dari datangin tempat-tempatnya gitu kan. Itu kejadian itu sangat kita ikutin kejadian itu energi kita tuh kayak terkuras gitu habis gitu. Pas pulang sampai di rumah tiga-tiganya sakit lama sakitnya sampai 2 mingguan gitu, kita yang capek banget kayak berasanya. Terus ya udah dari mulai kita batuk pilek apa segala macam sampai infus akhirnya gitu kan. Sampai akhirnya bisa fit lagi gitu kan. Itu dari yang pertama kita datang gitu kan. Terus yang dari pas lagi yang udah mau syuting, hari pertama kita datang ke hotel, kayaknya hampir semua kru kita gitu terjadi sesuatu yang supernatural gitu di tiap hotelnya gitu. Ada yang ngetok lah, ada suara apa di sebelahnya kayak gitu. Bahkan yang ngimpi serem tuh nightmare itu rata-rata sampai land producer kita tuh ngimpi serem terus gitu. Dan gue juga waktu lagi hari pertama tidur di hotel gitu, toto gue nggak bisa gerak kayak repan gitu kan biasa kan repan gitu. Mungkin gue capek apa gitu. Pas gue melek tuh ada muka gede banget nih, segini mukanya. Langsung kayak nakutin gue gitu, kayak bercanda atau nakutin apa gue nggak ngerti. Wah gitu. Gue kaget, astagfirullahaladzim ini apaan nih gitu kan. Habis itu gue baca-baca aja kan, baca-baca. Terus gue ngeliat ada penampakan lagi gitu kan, di ujung ada kayak perempuan rambutnya merah, terus kayak dia mau, nggak tahu nih mau nyapa apa nggak mau. Perempuan rambutnya merah? Rambutnya merah belakangin gue, terus dia kakinya tuh merangkak ke atas kayak nge-split gitu kan ke tembok gitu. Ini kayak welcoming kita apa gimana? Bajunya apa bang? Nggak kelihatan, rambutnya aja merah semua gitu. Tutupin. Gue baca doa terus yang berusaha gerakin badan semuanya sampai akhirnya udah darah berasa ngalir lagi, tapi capek banget tuh. Itu tuh hari pertama. Habis itu udah pelan-pelan, apalagi yang di Selma tuh paling sensitif dia. Yang peranin Vina nih? Yang peranin Linda. Oh Linda. Dia juga banyak cerita itu kejadian gitu. Tapi yang Naila malah justru dia berasanya yang di Jakarta lebih banyak gitu kan. Tapi kalau pas lagi di lokasi syuting banyak yang ngeliat on the set, ada yang videoin apa segala macam, ada yang bilang itu ada almarhumah di situ tuh lagi ngeliatin, dia ada di sebelah tuh lagi pantau aja gitu kan. Ada tuh di IG story apa segala macam gitu. Ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja sih, fine sampai sekarang gitu kan. Cuma emang nggak bisa dipungkiri sampai hari akhir sebelum premier filmnya pun gitu kan. Gue ngecek di CP malam-malam di studio Setiabudi itu jam 11 malam gitu kan sama orang post ngecek hasil akhirnya. Duduk di tengah sendirian nonton film itu dari awal sampai habis. Emang nggak bisa dipungkiri ada energi yang beda banget dari film ini gitu kan, yang nyampe ke film itu gitu kan. Terus itu pun akhirnya gue sadar kalau ini kalau orangnya nggak kuat-kuat banget bisa kesurupan loh ini gitu. Gue nggak tahu ada frekuensi tertentu atau emang ya itulah energi yang dihadirkan oleh seorang anak kecil bernama Vina yang 16 tahun ini tuh sebegitu besarnya gitu kan. Sampai dia bisa membuat segitu besar perubahan di sekelilingnya dia. Tapi emang bener bang,
yang meranin Vina katanya kesurupan juga. Ada momen-momen di mana waktu dia harus jadi Naila kan gitu, dia selalu berkomunikasi kan terhadap dia mencoba berkomunikasi terhadap almarhumah gitu kan, bahwa dia berusaha menanya gitu kan, kamu kalau kayak gini gimana sih, kasih tau dong, saya ini aja sendiri gitu kan, nggak tahu ntar akhirnya dia dapatnya bagaimana ya. Makanya itu orang bilang tuh bener-bener mirip banget gitu kan, keluarganya tuh bener-bener ini Vina gitu. Itu dia kayak di selama syuting sih dia gitu, tapi dia nggak membuat itu menjadi suatu hal yang tahyul atau apa gitu. Jadi dia berharap ada energi yang dia dapatkan lebih. Pertama dia minta izin terhadap almarhumahnya, terus dia yang nanya, kalau ini gimana sih, kalau kamu seperti apa gitu. Jadi, terus kalau waktu itu ternyata detailnya ke si Naila deh. Nah dia tuh sering kayak gitu kan, kayak gitu sampai akhirnya sampai ada satu momen di mana dia harus mengungkapkan emosinya dia gitu kan. Yaitu waktu lagi dia ngehajar si Egyan di ending itu dia sampai mungkin emang kebenciannya udah, dendamnya udah ini banget karena saya atas apa yang dilakukan dia, kita sampai udah kamera udah stop dia masih terus gitu kan. Jadi kita harus menenangkan dia itu sampai 1-2 jam gitu, yang harus tenang betul jam 3 pagi yang oke, cool down dulu, kita istirahat dulu. Nggak tahu dari mana tuh energinya itu kan. Jadi bisa dibilang kerasukan atau bisa dibilang emang ya proses metafisika aja gitu kan, yang bercampur ya dua energi yang berbeda gitu. Nah itu bukan Naila sih, kita lihat juga aja, oh my god, ini udah something else gitu. Dan itu pada saat beberapa scene yang emang horror sih gitu, yang spesial sih gitu. Terakhir mungkin nih Bang Anggi ya, apa harapan seorang Anggi Umbara ya terhadap penegakan hukum dari kasus ini? Ya ditegakkan aja sih, seperti bagaimana seharusnya gitu kan, bahwa yang berlaku jahat, berlaku salah ya harus dihukum berdasarkan hukum yang berlaku sih, bukannya ya itu malah hilang nggak ketahuan kemana. Ini kan memprihatinkan kan, dan bikin masyarakat jadi nggak percaya gitu kan sama hukum, apakah bisa tegak di negara ini, jadi pesimis gitu kan. Pengennya sih rakyat Indonesia percaya lagi, terus bisa kembali bisa mengandalkan hukum dan orang-orang yang berwenang di negara ini untuk bisa hidup damai dan tentram gitu, tanpa ada rasa takut. Ada rasa takut kepada orang-orang yang melakukan kejahatan tapi bisa lari gitu aja. Sebebas gitu. Sebebas gitu aja. Jadi kan ya. bisa dibilang adalah kalau orang itu udah terlatih melakukan itu, mereka akan melakukan itu terus ya kan. Residivis ya, makanya yang orang yang sudah pernah melakukan itu tapi nggak dihukum, mereka akan melakukan itu lagi gitu. Dan kalau ini terus berlanjut, makin chaos negara kita gitu. Ya jangan sampai kasus kayak gini terulang lagi gitu ya, penjahatnya bisa bebas gitu ya. Ini bakal jadi pelajaran buat kita semua kan, lebih concern dan lebih perhatian terhadap kasus-kasus kejahatan yang kayak gini gitu. Emang maksudnya sorry to say, emang kadang gua ngeliat emang bener ada benarnya kayak hukuman-hukuman yang emang bisa dibilang ekstrim ya. Kalau misalnya lo mencuri ya potong tangannya gitu kan, biar gak mencuri lagi gitu kan. Koruptor kalau gitu hilang men, abis gitu kan seharusnya kan gitu. Ya itu maksudnya kalau itu bisa menjadi ya nggak tahu sih, tapi ya harusnya nggak seperti inilah gitu, nggak seperti ini. Kepercayaan masyarakat juga butuh ditarik kembali sih, itu sih. Jadi itu harapan seorang Anggi Umbara atas kasus ini. Makasih Bang udah datang dan bercerita di RJL. Sukses selalu ya. Nantilah kita bisa bikin film bareng next. Itu deh guys episode Om Mamat season 5 bersama Bang Anggi Umbara ya. Terus terang gue nggak bisa menyimpulkan apapun dari kasus ini. Silakan kalian simpulkan, bisa banget komen di bawah.